Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Sebuah rekaman amatir menunjukkan kantor desa Selemak Deli Serdang, Sumatera Utara dilempar bom daya ledak rendah atau molotov pada Senin 25 Oktober. Mahasiswa Universitas 11 Maret Solo Gilang Endi Saputra dinyatakan meninggal dunia saat mengikuti pendidikan dasar resimen mahasiswa di kampusnya. Korps Bayangkara kembali dihebohkan dengan dugaan penganiayaan personilnya di Nunukan, Kalimantan Utara. Seorang kepala kepolisian resor diduga menganiaya anggotanya. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yoli Endini. Inilah U-News lengkapnya. Dua kereta LRT Jabodebek mengalami kecelakaan saat menjalani uji coba di rel yang berada di atas ruas tol Jagorawi pada Senin 25 Oktober siang. Hingga saat ini, PT Inka selaku pengelola kereta LRT masih melakukan investigasi lebih lanjut penyebab kecelakaan kereta yang diklaim dapat beroperasi tanpa masinis. Dua kereta layang ringan LRT bernomor 20 dan 29 mengalami kecelakaan di rel yang berada di atas ruas tol Jagorawi saat menjalani uji coba. Dirut PT Inka, Budi Noviantoro mengatakan, tabrakan antara dua rangkaian kereta ini diduga terjadi akibat kelalaian manusia. Menurutnya, berdasarkan dugaan awal, masinis berpindah jalur terlalu cepat. Pada saat transit 29 dari Ciracas itu mau bergabung ke arah Harjamukti, terjadi tumburan. Ya, ini terindikasi ya. Nanti KNKT yang menentukan. Terindikasi adalah langsiran yang terlalu cepat. Namun dipastikan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, dikarenakan rangkaian kereta sedang dalam tahap uji coba, sehingga dipastikan tidak ada penumpang di dalamnya. Satu masinis LRT mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan. Saat ini, PT Inka melakukan investigasi lebih lanjut guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. Hingga saat ini, LRT yang mengalami kecelakaan di kilometer 12 tol Jagorawi masih ditutupi terpal. Berdasarkan keterangan pers dari Budi Noviantoro, kedua rangkaian kereta yang mengalami kecelakaan akan dibawa ke PT Inka untuk diperbaiki. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Sebuah rekaman amatir menunjukkan kantor desa Selemak Deli Serdang, Sumatera Utara dilempar bom daya ledak rendah atau molotov pada Senin 25 Oktober. Kantor Desa Selemak, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara, dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal Senin 25 Oktober. Dalam rekaman amatir, tampak bagian depan pintu kantor desa Selemak rusak dan terbakar, serta timbul percikan api. Kepala Dusun Desa Selemak, Lili Suheri menjadi saksi mata pada kejadian Senin sore itu menjelaskan, kejadian diduga terjadi pada dini hari dan api mulai padam pada pagi harinya. Setelah api padam, pihaknya baru berani mendekat ke lokasi untuk melihat kondisi kantor desa yang sudah hancur pada beberapa sisi di bagian depannya, bagian kaca, dan beberapa bagian di sisi dalam depan kantor. Kepala Desa Selemak, Rohmat, menduga peristiwa tersebut terjadi akibat buntut pelaporan kasus peredaran narkoba di desanya. Sehingga oknum masyarakat yang menjadi pengedar narkoba merasa tidak senang karena dilaporkan. 7 pagi dilihat ada seperti ini, kayak kejadiannya terbakar kan gitu. Setelah dilihat CCTV, kejadiannya jam 2, 57 menit, 20 detik. Dan api itu mati sendiri. Kita nggak ngerti dari mana asal muasal api itu, dilihat seperti itu adanya. 5 yang lalu, 2020, 2021, pernah kejadian sekali, tapi kami tidak ada melapor pada pihak wajib. Dan ini
ternyata kejadian lagi kan. Udah ngelapor ke polisi Bang ya? Udah. Tadi tangkapan respon dari kepolisian sudah selesai. Diduga apa ya Bang? Diduga ya masih rekan-rekan. Ya mungkin ada unsur-unsur karena saya ada laporan masalah narkoba, ya kan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kantor desa terpaksa ditutup sementara dan tidak bisa melayani masyarakat. Saat ini, petugas kepolisian dari Polsek Hamparan Perak masih melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, kantor berita antara UTV mengabarkan. Rumah penjaga Wisma Tepi Laut di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau habis dilalap si jago merah pada Senin sore 25 Oktober. Kebakaran tersebut diduga akibat konsleting listrik. Rumah tempat tinggal penjaga Wisma Tepi Laut di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau habis dilalap si jago merah Senin sore 25 Oktober. Pemilik rumah, Maulana, mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 16.30. Saat itu, pemilik rumah baru saja menghidupkan mesin air, lalu pergi ke depan wisma yang ia jaga, yakni Wisma Tepi Laut. Ia menduga kebakaran tersebut diakibatkan oleh korsleting pada mesin air yang baru saja ia nyalakan, hingga menimbulkan percikan api dan merambat ke barang lainnya. Karena saya habis hidup mesin udah normal, saya pergi nyapu-nyapu, bersih. Saya keluar itu api udah besar, saya langsung lemes. Nggak bisa apa-apa saya. Itu ada beberapa orang kawan-kawan aja nolong keluar ini. Saya udah lemes. Karena barang-barang habis semua. Penyebabnya tahu Pak? Ya itulah mungkin dari mesin sanyo. Karena yang berfungsi siang gitu hanya mesin sanyo, lain semua mati. Oh yang hidup memang mesin ya begitu lah ya, mesin air ya? Ia menjelaskan, di dalam rumahnya terdapat 1 unit sepeda motor, 3 buah TV, 3 tabung gas, serta berbagai dokumen penting miliknya yang turut terbakar. Sementara itu, Kasih Kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tanjung Pinang, Dery Ambari mengatakan, pihaknya mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Api pun berhasil dipadamkan selama kurang lebih 1 jam kemudian. Dari kebakaran itu, kerugian ditaksir mencapai 80 juta rupiah. Tadi kami sampai di sini sekitar lebih kurang jam 5:15. Dan kami sedang penyelidikan. Mudah-mudahan kita bisa dipadamkan. Kita dan mengharapkan tidak terjadi lagi kebakaran untuk bangunan-bangunan sebelah. Kita menghindari itu. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Mahasiswa Universitas 11 Maret Solo, Gilang Endi Saputra, dinyatakan meninggal dunia saat mengikuti pendidikan dasar resimen mahasiswa di kampusnya. Gilang Endi meninggal dunia saat mengikuti Diklat Sarmenwa pada Minggu malam 24 Oktober. Gilang merupakan mahasiswa Diploma 4, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Solo. Dikutip dari tribunnews.com, polisi telah melakukan otopsi pada jenazah GE di RSUD Dr. Muwardi Solo setelah mendapatkan izin dari pihak keluarga. Paman GE, Sutaro, menyebutkan kini pihak keluarga masih belum mengetahui apa langkah yang akan diambil selanjutnya terkait kasus kematian GE ini. Menurutnya, keluarga hanya bisa pasrah dan menyerahkan kasus yang menimpa GE ini kepada pihak kepolisian. Dikutip dari Kompas.com, Direktur Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan UNS, Sunanto, menyatakan sangat berduka atas meninggalnya salah satu peserta Diklat SAR. Tanto juga mengatakan kampus akan mengambil langkah tegas jika memang ditemukan ada kesalahan SOP terkait pelaksanaan kegiatan Diklat Sarmenwa. Pasca meninggalnya salah satu peserta, kegiatan Diklat Sarmenwa dihentikan untuk sementara. Kini jenazah Gilang Endi Saputra dimakamkan di TPU Dusun Keti, Desa Dayu, Kecamatan Karangpandan, Karanganyar. Zuriat Agung Nugraha, UTV mengabarkan. Tim Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera dan Korem 031 Wirabima Pekanbaru menggagalkan penyeludupan kayu ilegal di Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Riau. Tim Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Wilayah Sumatera bersama Korem 031 Wirabima Pekanbaru
menggagalkan penyelundupan kayu ilegal di Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis Riau pada Senin 25 Oktober. Petugas mengamankan 3 supir truk dan 2 kernet beserta barang bukti 18 meter kubik kayu jenis meranti dan campuran yang diduga diselundupkan pelaku dari penebangan hutan liar di cagar Biosfer Game Siak Kecil Bukit Batu. Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Ditjen Gakum KLHK Sustio Iryono mengatakan akan terus memberantas kegiatan ilegal di kawasan konservasi dan akan menjerat penebang, pembawa, dan pemodal atau aktor intelektualnya. Kepala Balai Gakum KLHK Wilayah Sumatera, Suban mengatakan, penyidik KLHK akan melanjutkan pemeriksaan para sopir dan kernet truk untuk mengungkap keterlibatan pihak lain, terutama jaringan peredaran kayu ilegal. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK menyangkakan para pelaku peredaran kayu ilegal ke dalam pasal 83 ayat 1 huruf B, Junto pasal 12 huruf E, dan atau pasal 88 ayat 1 huruf A, Junto pasal 16, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Jika terbukti, para pelaku diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2,5 miliar rupiah. Dari Pekanbaru Riau, UTV mengabarkan. Korps Bayangkara kembali dihebohkan dengan dugaan penganiayaan personilnya di Nunukan, Kalimantan Utara. Seorang kepala kepolisian resor diduga menganiaya anggotanya. Sebuah rekaman CCTV beredar luas di media sosial memperlihatkan Kapolres Nunukan AKBP SA diduga melakukan penganiayaan terhadap anggotanya dalam sebuah kegiatan bakti sosial AKBRI 1999 Peduli pada Kamis 21 Oktober. Dari video berdurasi 43 detik itu, terlihat seorang anggota polisi menjadi korban pemukulan hingga ditendang tersungkur ke lantai. Peristiwa penganiayaan ini dibenarkan Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Utara, Kombes Pol Budi Rahmat. Budi memastikan tindakan kekerasan fisik tersebut dilakukan Kapolres Nunukan AKBP SA terhadap korban Brigadir SL. Lantaran Brigadir SL tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. SL mendapat hukuman dikarenakan adanya gangguan jaringan Zoom meeting dengan Polda Kaltara dan Mabes Polri. Kejadian itu membuat Kapolres Nunukan marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Brigadir SL. Rekaman video penganiayaan ini kemudian disebar oleh Brigadir SL ke Grup Teknologi Informasi Komunikasi, TIK Polda Kaltara, dan Grup Leting Bintara. Usai viral rekaman CCTV yang menunjukkan aksi kekerasan fisik tersebut, dalam akun @jktnews, menunjukkan Brigadir SL meminta maaf atas perbuatannya yang telah menyebar video CCTV tersebut hingga menjadi viral. Selamat malam Komandan, senior dan rekan-rekan. Terkhusus untuk Bapak Kapolres Nunukan AKBP Saiful Anwar SIK, saya memohon maaf atas video yang beredar di media sosial. Karena pada saat mengupload video tersebut tidak berpikir dengan jernih. Dengan kejadian beredarnya video tersebut, saya sangat menyesal dan saya membenarkan bahwa tidak melaksanakan perintah pimpinan. Setelah kejadian tersebut, saya langsung menghadap Bapak Kapolres Nunukan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Permohonan maaf ini tidak ada unsur paksaan dari siapapun. Sekali lagi Komandan, mohon izin, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah saya lakukan. Demikian Komandan, terima kasih. Saat ini, buntut dari kejadian tersebut, Kapolres Nunukan AKBP SA tengah diperiksa oleh Propam Polda Kaltara dan dinonaktifkan dari jabatannya. Fahrian Bahri, UTV mengabarkan. Kota Batam menempati status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1 diikuti dengan menurunnya jumlah kasus positif pasien COVID-19. Bahkan, hingga saat ini lokasi karantina terpadu COVID-19 di Asrama Haji Batam Center telah kosong. Pusat karantina terpadu Asrama Haji Batam Kepulauan Riau kini tak lagi dihuni pasien COVID-19. Wakil Wali Kota Batam, Amsak Rahmat mengatakan, tenaga medis atau tenaga kesehatan yang selama ini bertugas di Asrama Haji Batam telah kembali bertugas di fasilitas kesehatan asalnya. Saat ini pemerintah Kota Batam hanya menempatkan petugas jaga dari Satpol PP di karantina terpadu Asrama Haji Batam Center.
Posisinya sekarang sudah bertugas di tempat induknya masing-masing, ya, di tempat induknya masing-masing. Ada yang rata-rata dari RSUD sebenarnya. Tidak ada yang siaga di sana, Pak? Yang siaganya tinggal Satpol PP. Kendati tren penyebaran COVID-19 di Batam terus mengalami penurunan, Wakil Wali Kota Batam Amsakar mengimbau masyarakat tetap menjaga diri dan memperketat protokol kesehatan. Tapi sekali lagi, COVID-19 ini tetap harus diwaspadai. Karena sekarang kita hanya mengusahakan vaksinasi kekebalan tubuh, belum mengobati. Ya. Diketahui, sejak Mei 2021, pemerintah Kota Batam mengalihfungsikan asrama haji sebagai lokasi karantina pasien bergejala ringan maupun tidak bergejala COVID-19. Kebijakan tersebut diambil karena kapasitas rumah sakit semakin penuh pada saat itu. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Cara tradisional para gembala untuk mengangkut ternaknya dari Spanyol Utara menuju ke selatan kembali dilakukan tahun ini. Peristiwa yang selalu terjadi rutin tersebut sempat dihentikan sebelumnya, mengingat parahnya kondisi pandemi pada tahun lalu. Jalan raya di jantung ibu kota Spanyol Madrid dipenuhi dengan puluhan domba. Para gembala domba berjalan mengiringi ternaknya di sepanjang jalan tua menuju padang rumput musim dingin. Sementara masyarakat setempat memenuhi kedua sisi jalan, menyambut kembalinya kegiatan tradisional yang biasanya rutin dilakukan ini. Kegiatan tahunan yang mulai dilakukan sejak 1994 ini memungkinkan para gembala domba mengangkut ternak mereka dari Spanyol Utara menuju selatan untuk pengembalaan musim dingin. Kalung lonceng yang tergantung di leher domba dan permainan musik rakyat yang dilantunkan para pengembala membuat perpindahan puluhan domba semakin semarak. Dari Madrid, Spanyol, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.